Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, tepatnya di sisi timur Jalan Matraman Raya. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang proses pelebaran dan juga revitalisasi trotoar yang ada di sekitar sini. Area-area beberapa bagian dari Jalan Matraman sudah mulai dicor. Kemudian ada area-area yang dipersiapkan untuk dicor dengan menaruh anyaman-anyaman besi, kemudian juga bondex atau seng di bagian bawah yang nantinya akan ditempatkan material-material untuk dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran maka akan dipasang batu-batu yang akan dipergunakan sebagai permukaan dari trotoar. Area pekerjaan di sini ada yang ditutup dengan seng dan ada juga yang tidak. Baik, sebelum kita melihat perkembangan lebih banyak di sekitar Matraman, di area Jalan Jatinegara Barat sebenarnya terdapat trotoar yang cukup sempit ya. Berbeda dengan yang ada di Matraman, di sini trotoarnya langsung berhadapan dengan pintu ruko atau juga bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Kemudian area trotoar kadang-kadang dimanfaatkan juga untuk parkir kendaraan, apakah itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2, serta untuk menaruh barang-barang dagangan ataupun barang-barang lainnya. Nah, sehingga para pejalan kaki di sana terkadang harus turun ke jalan untuk bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tentunya akan bergabung dengan kendaraan bermotor yang lewat di jalan tersebut. Di atas kita ini adalah stasiun KRL Matraman Baru. Salah satu dari tujuan dibuatkannya atau direvitalisasi trotoar yang ada di sepanjang Jalan Matraman Raya adalah untuk memudahkan akses dari para pengguna kereta ataupun para pengguna atau penumpang dari bis-bis Transjakarta yang ada haltenya di sepanjang Jalan Matraman Raya tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Bina Marga DKI sesuai dengan rencana memang sedang dalam proses membangun trotoar atau memperbanyak jalur pejalan kaki di 5 lokasi, dan salah satunya yang di Jakarta Timur adalah di Jalan Matraman Raya, baik itu di sisi timur yang sekarang kita lewati ataupun di sisi barat. Tadi kita dari arah Salemba dan kemudian pada saat masuk ke Jalan Matraman Raya tepat di bagian pinggir, di sini sedang dilakukan proses revitalisasi trotoar. Ada bagian yang sudah dicor, kemudian ada juga yang sudah mulai dipasang ubin-ubin ya, apakah itu ubin untuk trotoar bagi para pejalan kaki biasa ataupun ubin berwarna kuning yang dipergunakan sebagai guide blocks atau ubin pemandu terutama bagi para tunanetra atau para difabel. Baik, untuk melihat lokasi ya di mana proses revitalisasi trotoar berlangsung di Jalan Matraman Raya, kita akan menggunakan peta dari Google. Di sini adalah kawasan Jakarta Timur yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan oleh pembatas yang bernama kali, yaitu Kali Ciliwung. Sedangkan di bagian bawah ini ke arah selatan ada Jalan Jatinegara Barat dan juga ada Jalan Jatinegara Timur. Kemudian ada Stasiun Jatinegara di sisi timur. Stasiun Manggarai ada di sisi barat tadi ya. Kita akan lihat di sekitar flyover Pramuka. Ini adalah flyover Pramuka. Kemudian proses revitalisasi trotoar dilakukan di 2 sisi, yaitu barat dan timur Jalan Matraman Raya. Tadi yang kita lewati sebentar adalah sisi timur dari Jalan Matraman Raya yang masuk lewat dari Salemba, Diponegoro dan seterusnya ke arah Jatinegara. Nah, panjangnya kurang lebih 1,7 apa 1,8 km ya untuk sisi timur. Memang proses revitalisasi trotoar paling banyak dilakukan di sisi timur, mengingat sisi barat itu sudah ada yang memiliki trotoar yang memadai. Kemudian di sini sampai ke arah viadak ya. Viadak ini tadi ada stasiun Matraman Baru di sekitar sini. Lalu sedikit kita lihat di pinggir dari rel ini ada rumah-rumah yang saat ini sudah dibongkar ya. Rumah-rumah tersebut ada di pinggir rel kereta, baik rel kereta yang lama ataupun rel kereta yang baru. Sedangkan di sana itu akan dibangun double track untuk mendukung aktivitas kereta jarak jauh dan kereta KRL terpisah secara rel dari arah Manggarai sampai ke arah Cikarang.
Baik, kita kembali ke sini. Ini masih di sisi timur Jalan Matraman Raya. Jadi prosesnya adalah yang pertama membuat saluran baru ya. Biasanya saluran air. Saluran air berada di bawah trotoar. Kemudian di awal sekali adalah pembersihan area, lalu dilakukan penggalian. Nah, pada saat penggalian biasanya akan ketemu dengan kabel-kabel utilitas yang sudah tertanam di dalam tanah ataupun melewati saluran-saluran yang sudah ada. Prosesnya yang dilakukan adalah relokasi ya, memindahkan kabel-kabel tersebut ke lokasi lainnya yang tidak terkena area yang akan dilakukan pembuatan trotoar. Termasuk kabel-kabel yang di atas apabila memungkinkan itu akan direlokasi sampai ke dalam tanah. Karena Jalan Matraman Raya kalau tidak salah kita lihat ada beberapa bagian itu ada semacam saluran yang sudah disiapkan untuk relokasi kabel, mungkin seperti SJUT. Lalu di sini terdapat satu ekskavator ya. Ekskavator tersebut melakukan penggalian dari area yang akan dipasang box culvert atau box beton yang sudah pracetak, jadi tinggal dibawa kemudian ditaruh di sini, disusun di dalam galian yang sudah disesuaikan ukurannya seperti yang ada di samping ya. Lalu terdapat juga kabel-kabel utilitas ya ditaruh di samping box culvert. Jadi memang disisakan sedikit space antara box beton dengan ada bagian tanah, di sana ditanam lagi kabel-kabel utilitasnya. Lalu setelah itu ditutup ya bagian atas dari saluran air dan dipadatkan dengan tanah. Biasanya ya prosesnya urutannya seperti itu. Lalu setelahnya disiapkan pengecoran seperti yang kita lihat di awal tadi. Pepohonan di sini ada yang dipotong ya, nampaknya akan bersinggungan dengan kabel-kabel udara yang sebagian itu masih belum dirapikan. Jadi kabel-kabel tersebut lewat di antara pohon dan pohon, di antara dedaunan, ranting dan seterusnya, tentunya berbahaya bila terjadi gesekan dan lainnya. Seperti yang ada di sini, ini malah mirip pohon kabel ya kalau kita perhatikan lagi. Kemudian setelah dilakukan pengecoran maka disiapkan pemasangan dari batu-batu ataupun permukaan trotoar ya, dan dilengkapi ubin-ubin yang tadi guide blocks yang berwarna kuning. Sebenarnya secara rencana keseluruhan untuk tahun 2023 Pemprov DKI lewat Dinas Bina Marga akan membangun trotoar baru sepanjang 33,4 km, di mana 17,8 km dikerjakan oleh Dinas Bina Marga DKI. Ya, kalau Dinas Bina Marga DKI juga kemarin yang melakukan pengaspalan aspal di HR Rasuna Said. Ya, kita juga menunggu trotoar di HR Rasuna Said. Kemudian 15,6 km dikerjakan suku dinas atau Sudin Bina Marga di 5 wilayah kota Jakarta. Baik, di bagian pinggir kita melihat sudah selesai pemasangan dari box beton Udich yang kemudian mulai ditutup juga bagian atasnya. Setelah itu nampaknya akan dilakukan pemadatan dari area dan siap untuk dicor ya. Untuk parkir kendaraan yang berada di sekitar sini menuju ke rumah-rumah ibadah ada di bagian pinggir. Termasuk juga parkir kendaraan-kendaraan umum ya, terkadang kalau kita lihat. Sama dengan pembangunan trotoar di banyak lokasi di jalan-jalan protokol Jakarta. Untuk trotoar yang ada di sekitar sini juga mengusung konsep complete street ya, atau jalan yang lengkap, di mana jalan tersebut atau ruang jalan itu secara ideal ya dapat berfungsi atau bermanfaat bagi keseluruhan para pengguna jalan. Apakah itu pejalan kaki, kemudian juga para pesepeda, lalu para pengguna kendaraan umum, itu yang penting, dan berikutnya adalah pengguna kendaraan pribadi. Secara target untuk proses pelebaran trotoar yang ada di Jakarta akan selesai ya kurang lebih di bulan November atau di bulan depan ataupun di akhir dari tahun 2023. Menjelang ke arah stasiun Matraman yang di depan sana di atas viadak
ya, dan di seberang viadak. Di sini terdapat box culvert dan juga U-ditch yang disiapkan untuk nantinya akan digali bagian pinggir area ini lalu menjadi saluran air yang baru sehingga dapat ditutup, dapat dirapikan dan menjadi sebuah trotoar yang nyaman untuk dilewati oleh para pengguna KRL tentunya, salah satunya tujuannya itu, dan juga para pengguna dari Transjakarta ya, halte-haltenya ada di sekitar sini. Baik, kita berpindah ke sisi barat dari Jalan Matraman Raya. Di sebelah kiri tadi kita lihat ada satu ekskavator yang bersiap melakukan penggalian. Nantinya akan dilanjutkan dengan pemasangan saluran serta penutupan saluran dan akhirnya menjadi area yang siap untuk dicor. Kemudian kita juga melihat material-material seperti batu-batu kanstin ya yang di pinggir sini. Batu kanstin adalah batu yang dipasang di pinggir trotoar yang berbatasan langsung dengan jalan. Trotoarnya tentunya lebih tinggi dari jalan sehingga batu kanstin akan sama permukaan atasnya dengan permukaan trotoar. Area yang di barat ya, di sini kita lihat juga ada beberapa bagian yang sudah mulai dicor dan ada beberapa bagian yang baru akan disiapkan salurannya. Terutama tadi yang ke arah stasiun Matraman sama ya, bagian timur, bagian barat di situ baru dalam tahap pembuatan saluran. Bahkan di bagian timur itu baru menaruh material-materialnya. Malam hari biasanya di sisi timur itu banyak sekali para pedagang ya di sekitar sana. Mudah-mudahan ikut tertata area tersebut sehingga nyaman untuk dilewati. Menjelang ke arah Gramedia, di sini kita melihat ada bagian yang ditutup dengan seng. Area ini sedang dalam proses pengecoran dan juga dalam proses pengeringan. Dan di area sekitarnya terdapat material-material yang sudah disiapkan untuk dapat dipasang menjadi permukaan trotoar seperti batu-batu alam atau batu-batu andesit biasanya, lalu menjadi seperti yang di pinggir dari area ini ya, seperti ini. Nah, untuk area di sekitar SPBU ini ada bagian yang mulai ditaruh anyaman besi, nampaknya persiapan untuk trotoar. Di bagian pinggir setelah area SPBU ada pipa, ada tadi batu-batu alam ya, kemudian ada kontainer. Kontainer di sini biasanya berisi alat-alat ataupun hal-hal terkait tools untuk proses dari persiapan pekerjaan pelebaran trotoar yang ada di sekitar sini. Nah, kalau kita perhatikan rencana keseluruhan pembangunan trotoar di Jakarta tahun 2023 terdapat di 5 lokasi. Ini salah satunya di sekitar sini ya. Mudah-mudahan termasuk perapian kabel udara yang ada di sepanjang Jalan Matraman Raya. Yang pertama di jalan di Jakarta Selatan di kawasan Blok M, Jalan Paletehan, Sunan Kalijaga. Kemudian ada Jalan Paletehan 2 di Blok M sendiri ke arah Trunojoyo, itu juga sudah cukup bagus ya di depan Mabes Polri. Kemudian di kawasan Jakarta Utara itu di Jalan Sunter Permai. Nah, Sunter Permai Raya, Jalan Danau Sunter Barat itu trotoarnya dibuat sekalian untuk mendukung akses ke Jakarta International Stadium ataupun JIS. Lalu Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur itu ada Jalan Matraman Raya yang ini, lalu ada Jalan Velodrome ya yang kemarin kita lihat, yaitu di sekitar stasiun Velodrome Jakarta Timur ya di ke arah Pulau Mas. Lalu di sekitar Jakarta Pusat di Jalan Mas Mansur sisi utara, kemudian ada Simpang Karet, Simpang Kebon Kacang. Nanti kita akan lihat bersama perkembangan-perkembangan yang ada di sana. Kemudian Jakarta Barat ada Jalan Daan Mogot sisi selatan, halte Transjakarta Jelambar, Jalan Daan Mogot 1, kemudian kawasan Jalan Mangga 2 Raya yang secara lokasi mungkin berada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Tentunya hal ini untuk mendukung keseluruhan ya mobilitas masyarakat, terutama bagi para pengguna kendaraan umum agar lebih nyaman sampai ke halte ataupun ke stasiun.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.